orang yang membayarkan zakat tidak kuat berhadapan dengan situasi seperti sehingga bisa saja bertemu apa yang diperingatkan oleh orang. Apa itu? Tang babaye kansai tidak itu. Tahu kan? Tang babaye kansai tidak. Kenapa? Karena memberi tidak dengan petunjuk syariat, tapi berdasarkan desakan. Ia nyo minta jo. Alasan. Alai. Ada enggak kejadian seperti itu? Itu balai biar nyo tidak nak belanja dari awak tu. Ini gunanya ilmu. Jadi ilmu tentang zakat itu bukan hanya tertuju kepada muzakki, tapi juga untuk mustahik. Juga tertuju kepada pengelola zakat. Jadi jangan dikatakan bahwa ketika kita berbicara tentang fikih az-zakah, ini adalah aturan yang mengatur orang zakat. Saya tidak. Ini mengatur siapa saja yang terlibat dengan zakat tersebut, yang terkait dengannya. Ini kan persoalannya sekarang ini, kajian ini tidak sampai ke seluruh pihak itu. Kalau dicari surang-surang tentu tidak mungkin. Dibuatlah majelis ilmu, tapi datang tidak mau. Itulah masalah kita. Sehingga zakat di tengah masyarakat itu bukan jarang terjadi, tapi sering terjadi. Disebabkan apa? Ilmu. Makanya kajian tentang zakat mestinya diikuti oleh siapa saja yang ada keterkaitan mereka dengan pelaksanaan. Nah, pada pertemuan yang lalu, itu sudah berapa kan ya? 2 ya. Kita sudah membicarakan zakat dari sisi al-amwal, harta-harta zakat, di mana kita juga membicarakan tentang penghasilan yang didapat di luar dari jenis harta zakat yang ma'ruf di zaman Nabi. Ma'ruf di zaman Nabi itu ada an-naqdan, emas dan perak. Kemudian ada mawashi, binatang ternak. Dan apa? Az-zuru', thimar, buhan. Kemudian apa lagi? Urud at-tijarah. Itu barang-barang komoditi, dagang. Dan apa lagi? Rikaz. Dan apa lagi? Al-ma'adin. Dan kita sudah jelaskan bahwa di dalam petunjuk syariat ternyata zakat itu tidak terbatas hanya pada jenis itu saja. Tidak terbatas pada jenis harta yang ada ketentuan zakatnya dalam tunjuk Rasulullah SAW secara khusus. Kenapa? Karena dalil-dalil menunjukkan bahwa apa saja yang dalam kategori harta benda
lama memenuhi persyaratan untuk dizakatkan, itu termasuk ke dalam jangkauan dalil yang ada di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah ayat Allah yang memerintahkan orang-orang Islam, orang-orang beriman mengeluarkan yang baik-baik dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam fiqhu min tayyibati ya ayyuhalladzina amanu, dan ayat 267 surah Al-Baqarah. Situ ada perintah anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ini menunjukkan bahawa ayat memberikan petunjuk secara umum, dan secara umum mencakup apa saja hasil usaha, mencakup apa saja yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi ini. Jadi tidak terbatas hanya kepada makanan pokok, sebagaimana pendapat sebahagian ahli fiqih. Nah, dengan demikian berarti penghasilan yang diperoleh oleh pegawai negeri, penghasilan yang diperoleh oleh para pekerja profesional seperti dokter, lawyer, pengacara, atau apapun, masuk juga pekerja-pekerja profesional lainnya, dan juga tidak keluar dari itu termasuk juga para dai yang penghasilannya hari ini juga besar. Itu termasuk dalam jangkauan firman Allah ma kasabtum tersebut. Ditambah dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk mengambil zakat dari harta. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 103. Surat At-Taubah sudah bertemu. Apa kata Allah di situ? Khudh min amwalihim, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Perhatikan kalimat amwal. Amwal itu adalah bentuk jamak dari mal. Maknanya adalah harta dalam bahasa kita. Kemudian diidhafatkan kepada ma'rifah. Jamak yang seperti itu juga memfaedahkan umum. Karena itu apa saja yang dimiliki oleh seseorang yang masuk kategori mal, kategori harta, maka diperintahkan untuk diambil zakatnya. Nah, dalil-dalil umum inilah yang menjadi alasan bagi ulama bahwa kata al-amwal, harta tadi, indal Arab, menurut orang Arab, tasmulu kull minal a'yan ala ikhtilafiha. Al-amwal menurut orang Arab tasmulu, mencakup kata harta itu meliputi apa? Kullu ma yumtalak, seluruh apa yang dimiliki oleh seseorang, minal a'yan berupa harta benda, berupa benda, ala ikhtilafiha dengan beragam macamnya.
Nah, karena itu bisa kita katakan bahwa Al-Quranul Karim telah datang memperingatkan kita akan darurat wajib mengeluarkan zakat dari seluruh yang bersifat mal, sifat harta benda. Jadi bagaimana dengan ayat-ayat yang menjelaskan sebahagian dari harta? Dalam Al-Quran kan ada dijelaskan sebagian dari harta yang secara khusus dibayarkan zakatnya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang emas dan perak dalam surat At-Taubah ayat 34. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ini berarti zakat emas dan perak. Itu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 141. Apa bunyinya? Kulu min thamarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadih. Berarti zakat tumbuhan. Nah, di situ wa atu haqqahu yawma hasadih. Bayarkan haknya di hari panennya. Berarti itu zakat apa? Tumbuhan. Kemudian juga ada zakat amal usaha perdagangan di dalam surah Al-Baqarah tadi, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Itu juga ada yang dikeluarkan dari bumi, yaitu seperti ayat tadi juga wa mimma akhrajna lakum minal ard. Nah, ayat-ayat yang menjelaskan secara khusus tadi itu tidaklah berarti membatasi zakat sebagaimana hanya pada ayat yang bersifat khusus itu saja, tidak membatasi. Nah, karena itu pemahaman yang lebih kuat terkait dengan harta tersebut, apa saja yang berjenis harta yang bersifat harta dimiliki oleh seseorang, dia memiliki nilai yang mal selama terpenuhi syaratnya, dia kan masuklah di dalamnya gaji pegawai dan lain-lain. Nah, tapi untuk melekatkan atau menetapkan bahwa harta tersebut wajib zakat padanya, tentu ada syarat yang harus terpenuhi. Nah, setidaknya kan ada 4 syarat. Yang pertama, ini sudah kita bahas, ini review saja. Al-milkut tam, milik sempurna, wassalamah minad dain, dan selamat dari hutang, dimilik sempurna. Sempurna itu artinya apa? Dan bisa mengelolanya. Bukan uang orang. Kalau uang orang berarti dan kita yang menjadi pemilik. Yang kedua, an-nama, berpotensi untuk dikembangkan atau sedang berkembang. Yang ketiga, bulughun nisab, sampai nisabnya setelah tersisa dari kebutuhan pokok. Yang keempat adalah masuknya haul untuk zakat yang bersyarat. Nah, terkait dengan milik sempurna, kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang zakat dain, zakat hutang. Kita tinggalkan saja. Milik sempurna bukan berarti kita jadi pemilik hakiki, ya. Nah, pemilik hakiki seluruh apa yang ada di muka bumi ini bukan manusia, Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya mustakhlaf. Mustakhlaf adalah dititipi amanah sebagai generasi penerus, ya kan? Kalau seandainya tidak ada hilang kepemilikan orang dahulu, kita tidak bertempat di dunia. Inilah di makonyo terima kasih julah ada orang yang meninggal.
Kalau hidup secara orang sejak dulu dah do tampil wak di dunia. Ada orang yang meninggal, kita jadi penerusnya. Itu mustakhlaf namanya. Jangan lupa saja. Yo jaso orang dan dahulu. Banyak orang yang hilang saja jasa orang. Itu dikatakan mustakhlaf. Jadi kepemilikan yang ada di tangan manusia ini bukan kepemilikan hakiki. Dia adalah sementara. Kalau dia telah pergi meninggalkan dunia, hilanglah kepemilikan darinya. Jadi yang dimaksud dengan al-milkut tam bukan milik semua pemilik hakiki. Di maknanya apa? Adalah dikatakan pemilik di situ adalah harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita untuk kita kelola dan kita kuasai. Jadi kalau diatur oleh Allah harta yang ada di tangan kita ini, jangan ketek lati. Ada orang yang kadang berfikir sempit. Mana orang tu mendapat ya. Awak nampayah, awak nampanik, awak nametanggang, awak naniku. Itu tiba-tibanya itu sen. Orang berfikir seolah-olah dia yang menjadi penentu harta itu ada di tangannya. Tidak. Itu adalah harta yang diberikan oleh Allah kepadamu. Lihat surat An-Nur ayat 33 bahwa harta itu adalah malillahi alladhi atakum. Harta yang diberikan oleh Allah kepadamu. Jadi siapa pemilik hakiki dari harta? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fis. Jadi kita ini hanya sebagai apa? Hanya sebagai pemegang kewenangan untuk apa? Untuk menguasai dan mengelola. Itu makanya apa makna kepemilikan sempurna menurut fikih? Maknanya adalah malaka syai' bermakna hazahu wanfarada bitasarrufi fih. Yaitu orang yang menguasai harta dan dia bisa bertindak secara personal mengelolanya. Artinya apa? Ayyakunal malu mamlukan lah. Harta itu menjadi miliknya. Raqabatan wa yadan. Dikuasainya dan digenggamnya. Atau ayyakunal malu biyadih. Atau ada di tangannya dan digenggamnya. Atau ayyakunal malu biyadih. Atau ada di tangannya. Walam yata'allaq bihi haqqu ghairih. Dan tidak bersangkut dengannya hak orang lain. Ini katakan milik. Tapi kalau ada yang kopi timur banyak, para 1 miliar. Banyaknya tu, hutang 1,5 miliar tu ndak awak punya dah tu. Nah, orang kaya hutang namanya tu.